Sobat Isigo TV, kembali lagi dengan saya Dini di bincang-bincang profesi kita hari ini atau BPro. Saya bersama dengan tim support dari IT. Mungkin Sobat Isigo TV ini penasaran nih, tim IT itu ngerjainnya apa aja sih? Atau skill apa aja sih yang bisa kita kuasai untuk bisa menjadi tim IT support? Sebelum kita mulai, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Oke, halo semua Sobat Isigo TV. Perkenalkan, saya Wawan, saya dari tim support Isigo Indonesia. Oke, Mas Wawan, udah berapa lama sih menjadi tim IT support di Isigo ini? Oke, saya bergabung di Isigo itu kalau tidak salah 2019. Oke. Kurang lebih ya 2,5 tahun ya, hampir 3 tahun. Oke, berarti 2,5 tahun sudah langsung jadi tim IT support di Isigo? Iya, betul. Nah, sebenarnya gini Mbak Dini, saya mendaftar ke Isigo itu awalnya bukan sebagai tim IT support. Oke. Tapi sebagai teknisi, karena memang waktu itu yang dibuka lowongan sebagai teknisi. Cuma karena dari leader teknisi melihat CV saya, melihat CV saya sebagai pengalamannya itu di IT support, makanya dipindah ke diteruskan ke IT. Berarti emang punya background atau pengalaman di teknisi juga atau gimana tuh, Mas? Tidak ada sebenarnya. Oke, menarik nih. Terus kenapa tertarik dengan teknisi nih? Ya, karena memang waktu itu yang dicari ya sebagai teknisi, dan kebetulan saya butuh kerja juga, akhirnya saya ngelamar saja. Jadi teknisi nggak apa-apa, yang tadi bisa belajar, ya seperti itu. Oke, tapi lulusannya backgroundnya Mas soalnya apa sih? Kalau lulusan saya dari teknik informatika. Oh, berarti memang sesuainya ke IT dong? Iya, betul. IT support itu sebenarnya gimana sih kerjanya? Kita tahu nih kalau soal IT itu pasti berhubungan dengan bahasa-bahasa IT, seperti coding. Nah, kalau di Isigo sendiri seperti apa sih? Oke. Kalau IT support di Isigo sendiri itu lebih ke trainer dan analis ya. Oke. Jadi job desk utama kita itu sebenarnya mensupport customer dalam menggunakan layanan-layanan yang kita berikan. Mungkin seperti itu. Berarti Isigo ini layanannya seperti apa sih? Untuk layanan Isigo bergerak di bidang IoT ya, berbasis GPS tracker. Nah, untuk layanannya biasanya itu mengetahui monitoring kendaraan, reporting produktivitas armada. Nah, kurang lebih seperti itu untuk layanan-layanan Isigo. Sebenarnya banyak fitur yang ditawarkan kepada customer oleh Isigo ini, tapi balik lagi tergantung kebutuhan customer seperti apa. Jadi Isigo lebih menyesuaikan. Seperti itu Mbak Dini. Oke. Tadi kan background Mas Wawan memang lulusan teknik informatika kan? Iya, betul. Tapi untuk jadi IT support di Isigo ini khususnya apa? Memang harus memiliki background teknik informatika? Bisa dibilang tidak. Kalau di Isigo sendiri, asalkan kita menguasai fitur, menguasai produk, itu bisa menjadi IT support di Isigo. Oke, karena untuk IT sini memang khususnya lebih training ya Mas. Kalau betul. Yang bahasa coding itu lebih ke programmer. Lebih ke programmer, seperti itu. Oke, berarti di IT ini ada 2 departemen lah ya? Iya, betul. Programmer dan satu lagi IT support yang untuk training ke customer, cara penggunaan aplikasi, cara monitoring kendaraan, seperti itu. So, mungkin menciptakan di pengalaman training dengan customer tuh biasanya fitur-fitur Isigo kan tadi Mas Wawan bilang banyak. Betul. Yang diminta customer betul. tuh biasanya fitur apa aja sih Mas? Oke, yang paling umum sebenarnya itu cara mengetahui posisi kendaraan. Itu umum banget, general itu. Yang kedua itu customer ingin mengetahui produktivitas kendaraan, totalitasnya dalam sehari, sebulan itu berapa, kemudian driving behaviornya si driver, seperti itu. Tapi lebih banyak yang diminta oleh customer ya, yang umum tadi itu mengetahui posisi kendaraan. Oke. Berarti ini customernya lebih ke bidang industri kayak corporate B2B gitu ya Mas ya, atau bagaimana? Ya, kebanyakan di Isigo itu corporate B2B. Tapi untuk customer perorangan juga ada, seperti itu. Tapi kalau untuk IT sendiri ini melakukan trainingnya hanya untuk ke corporate berarti ya? Iya, betul, ke corporate. Industrinya seperti industri apa gitu?
Untuk industrinya banyak yang sudah bergabung dengan Isigo. Ada logistik, ada semen, ada dari pariwisata, bus antar provinsi antar kota. Oke, berarti lebih ke transportasi dan logistik lah ya. Iya betul, transportasi dan logistik. Seperti itu. Oke, kan tadi menyebutkan banyak fitur nih Mas. Oke, Berarti iya. customer juga lebih menggunakan Isigo sendiri juga transportasi manajemen sistem juga nggak sih Mas untuk aplikasi yang diberikannya, atau hanya standar simple tracking gitu? Itu tergantung dari paket yang dipilih sama customer seperti apa. Tapi secara umum itu ada semua fitur-fiturnya. Customer sudah bisa menggunakan, tinggal mau dipakai atau tidak. Oke. Sebenarnya kalau berarti dari tim IT ini benar harus tahu produk knowledge dan juga logikanya gitu lah ya Mas ya, dalam kerja GPS itu sendiri gitu ya. Ya betul. Jadi IT support di Isigo itu harus memahami product knowledge terkait GPS dan fitur-fitur apa yang ada di aplikasi Isigo. Oke, kan pasti customernya sudah banyak, dan tadi juga Mas Wawan bilang di berbagai macam industri juga sudah menggunakan Isigo sendiri. Nah, Yeah. untuk IT sendiri memahami tiap customer ini, industrinya ini, kebutuhannya ini tuh bagaimana sih? Apa yang disampaikan ke customernya? Mungkin sebelum kita training itu kita gali dulu informasi dari customer, kebutuhan mereka apa, bisnisnya bergerak di bidang apa, mungkin seperti itu. Jadi kita gali dulu awalnya kebutuhan customer seperti apa, baru kita menentukan ini cocoknya menggunakan fitur apa saja. Oke. Untuk saat ini ada nggak sih Mas permintaan customer yang terbilang complicated gitu? Ada sih, ada. Jadi di Isigo itu ada fitur namanya delivery order ya. Oke. Nah, delivery order di Isigo ini sebenarnya sudah sangat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan semua skenario pengiriman yang ada di customer. Jadi dari single asal, single tujuan, dari satu tempat pick, satu tempat drop, atau multi drop istilahnya, atau satu kendaraan bisa membawa dari satu DO. Nah, mungkin itu. Oke. Cuma ada bisa disebutkan sih Mas salah satu customer yang benar-benar sudah menggunakan mungkin full fitur dari Isigo sendiri itu siapa sih? Oke. Mungkin saya bisa jawab customer Puninar, karena dari awal itu memang saya yang support, dibantu dengan leader saya. Nah, itu banyak pengembangan di operasional Puninar ini untuk fitur delivery order yang ada di Isigo. Oke, berarti Puninar bisa disebut ya bisa dikatakan dengan campaign-nya itu kan beralih ke digitalisasi. Iya. Berarti salah satunya Puninar sudah menggunakan semua full dari fitur TMS itu sendiri ya Mas? Iya, betul. Oke, dan itu sebenarnya sangat membantu juga nggak sih dengan customer-customer lain kalau ada permintaan dari terkait Puninar seperti itu? Sangat membantu. Jadi dengan pola pengiriman yang ada di Puninar itu bisa digunakan untuk customer lain, karena sedikit banyaknya pasti akan ada kesamaan. Oke. Kan salah satu fitur unggulan dari Isigo sendiri pun adalah Open API integrasi. Oh iya, Itu betul. maksudnya apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan ke sobat Isigo juga. Oke, jadi untuk customer yang sudah mempunyai sistem sendiri, tapi membutuhkan data GPS yang ada di Isigo, jadi Isigo itu membuka Open API. Customer bisa mendapatkan data mentah istilahnya, data perjalanan, total kilometer dan sebagainya, itu antara aplikasi dan aplikasi. Oke. Nah, Isigo itu sudah Open API, jadi customer bisa langsung mengambil data mentah untuk diolah lagi di aplikasi mereka, seperti itu. Tapi sebenarnya intinya Mas, IT support ini berarti hanya menangani software, bukan hardware, atau bagaimana? Oke. Secara umum dua-duanya iya, tapi kalau untuk di Isigo, IT supportnya itu hanya menangani software. Hardware-nya lebih ke tim R&D. Oke. Selama pengalaman ini mungkin ada nggak sih suka dukanya selama menjadi IT di Isigo nih Mas? Mungkin melakukan training berulang-ulang kali dengan customer yang sama, atau gimana cara Mas bahwa memberikan knowledge kepada customer seperti apa sih? Kalau untuk suka dan duka ya tentunya banyak, dari 2,5 tahun yang sudah dilalui bersama Isigo ya.
ada yang nyari alamat susah jika kunjungan ke customer, ada yang ya maaf mungkin karena usia juga susah untuk paham jadi harus berulang kali, tapi ya di situ kenangannya, sukanya di situ. Oke, berarti kan kita kan sudah mengalami masa pandemi nih Mas. Nah, untuk training itu melalui offline online atau bagaimana? Nah ya, jadi untuk online itu awalnya kita diharuskan visit ke tempat customer agar lebih memudahkan dalam menjelaskan fitur-fitur yang ada. Tapi karena kondisi COVID kemarin, akhirnya kita lakukan secara online. Tapi saat ini, jadi keduanya bisa dilakukan, tergantung permintaan customer mau visit atau online. Oke. Tapi kalau dari cerita Mas Wawan nih, berarti IT support itu hanya untuk menangani training, setelah itu selesai kah atau bagaimana? Apa ada after sales-nya lagi dari training atau bagaimana Mas? Oh tidak, jadi IT support di Isigo itu memastikan customer untuk menggunakan fitur yang ada di Isigo. Jadi sebisa mungkin customer terbantu dengan apa yang kita tawarkan. Apabila di training pertama hanya ada satu permintaan, kita gali terus setelahnya. Ada kemungkinan apalagi yang bisa kami bantu. Kalau misalnya fiturnya sudah ada, kita tinggal terangkan. Mungkin seperti itu. Oke, wah menarik sekali. Berarti memang lebih bermain dengan langsung terjun ke customer lah, Mas. Iya, betul. Oke. Kalau karena kan kemarin kita sempat juga berbincang-bincang dengan tim CS Customer Service. Oke. Tim IT juga bantu tim CS juga kan, atau bagaimana? Kan pasti ada berhubungan dengan customer juga kan? Iya, betul. Ya, jadi mungkin bisa dibilang CS dan IT itu satu ya, Mbak. Jadi jika ada yang sedang tugas keluar untuk training ke customer, IT yang standby di kantor itu membantu kerjaan tim CS untuk problem solving. Ketika ada kendala di customer atau pertanyaan dari customer, itu IT membantu. Selama pengalaman ada nggak sih Mas customer yang mungkin merasa belum ada manfaatnya nih atau marah-marah seperti itu, ada nggak sih Mas? Pernah berhadapan dengan customer seperti itu nggak sih? Saya sendiri belum. Alhamdulillah belum. Berarti customer puas lah ya? Puas, dan kebanyakan customer merasa terbantu dengan adanya Isigo ini. Karena kan pasti ada dong kendala yang tadinya manual beralih ke digitalisasi, pasti ada kendala yang memang nggak gampang gitu kan? Iya, pasti ada, karena untuk digitalisasi dari yang manual kita pindah ke digital pasti akan ada effort lebih di awal. Jadi pemindahan seperti mastering atau segala macam itu pasti ada. Oke. Aku menanyakan setiap bintang tamu yang datang ke BBR menanyakan terkait sebenarnya penting nggak sih Mas untuk customer atau para pelaku industri untuk beralih ke digitalisasi terutama menggunakan teknologi IoT GPS tracker? Oke. Sangat penting kalau bisa saya bilang, sangat penting. Contoh simple yang pertama itu mungkin jika masih manual ya Mbak Dini, untuk tim monitoring menanyakan posisi, ingin tahu posisi kendaraan itu di mana, kita harus telepon dulu supirnya. Kalau supirnya jujur. Nah, dengan adanya digitalisasi ini berbasis GPS tracker itu. Tim monitoring tidak perlu menelpon driver untuk menanyakan posisinya. Kita bisa langsung tahu posisinya di mana. Statusnya saat ini sedang apa? Lagi driving kah atau sedang parkir? Parkir di tempat sesuai atau tidak? Nah, itu bisa tahu. Untuk di IT sendiri ada target juga nggak sih Mas? Target mungkin ada target Mbak Dini. Jadi dalam menjaga layanan supaya tetap prima, customer juga harus merasa terbantu dengan Isigo. Jadi di kami itu ada target untuk kunjungan ke customer. Jadi sehari minimalnya 2 atau 3 kali. Jadi iya, menggali informasi di customer, apa yang bisa dibantu, ya mungkin seperti itulah secara garis besarnya. Oke, terakhir nih Mas Walter, kita sudah masuk ke tahun 2022 nah, untuk pertahanan nih sudah.
sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh tim IT support selama 2022 ini? Atau dari diri sendiri Mas Wawan ini apa sih? Oke, mungkin dari saya sendiri untuk target di tahun 2022 ini lebih ke ingin memberikan hal positif kepada isiku, ingin memberikan layanan yang prima dan selalu ditingkatkan setiap bulannya, setiap tahunnya terhadap customer. Dari saya pribadi seperti itu. Mungkin secara umum untuk IT support juga sama, ingin memberikan pelayanan ekstra, pelayanan prima terhadap customer isiku. Oke, karena kepuasan pelanggan yang utama ya Mas ya. Betul, kepuasan pelanggan adalah yang utama. Oke, terima kasih nih Mas Wawan. Sama-sama. Oke, Sobat Isigo TV, itu dia bincang-bincang profesi kita hari ini dengan tim support IT Isigo. Jangan lupa share, subscribe, dan like Isigo TV. Sampai jumpa.